Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan materi tentang hakikat, fungsi, dan peranan media pembelajaran pada strategi pembelajaran kontemporer di SD dengan dosen pengampu Ibu Endang. Saya Amelia Fatmah dengan NIM 877722214. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Hakikat, fungsi, dan peranan media pembelajaran di sekolah dasar. Pentingnya media pendidikan di SD merupakan fondasi utama dan anak berada dalam masa perkembangan yang membutuhkan pengalaman belajar secara konkret, menarik, dan mudah dipahami. Hakikat media itu sendiri yaitu media pembelajaran sebagai sarana, alat, atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari guru kepada peserta didik. Peran integral media bukan sekedar alat bantu visual, tetapi bagian dari integral proses belajar mengajar. Tujuan akhirnya mengoptimalkan penyampaian informasi, sehingga pelajaran menjadi lebih efektif, komunikatif, dan kontekstual. Hakikat media pembelajaran sebagai perantara komunikasi, di mana sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif antara guru dan siswa. Pengkonkretan konsep atau konsep nyata, menjembatani materi abstrak menjadi lebih konkret atau nyata, menarik, dan dapat mudah dipahami. Sebagai alat motivasi, alat yang dapat menarik perhatian, minat siswa, dan membangkitkan emosi positif. Pendukung pembelajaran yang aktif, mendukung terciptanya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM. Fungsi utama media pembelajaran. Ada 6 fungsi kunci media di sekolah dasar. Yang pertama, fungsi atensi, mampu menarik perhatian siswa dan mengarahkan fokus mereka kepada materi. Yang kedua, fungsi afektif, di mana guru berperan dalam membangkitkan emosi positif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, fungsi kognitif, membantu mempercepat proses pemahaman siswa terhadap materi. Contoh bisa menggunakan diagram, bagan, atau animasi. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu guru membantu siswa yang memiliki kelemahan atau kesulitan memahami materi verbal. Contoh bisa visualisasi untuk siswa gaya belajar visual. Fungsi psikomotor, mendukung pengembangan keterampilan motorik siswa melalui alat peraga dan model 3 dimensi sehingga lebih menarik dan lebih mudah diingat. Yang terakhir ada fungsi instruksional, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan instruksional sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Selanjutnya ada peranan media pembelajaran. Yang pertama sebagai sumber belajar, di mana menyediakan materi dapat dipelajari siswa secara mandiri, misalnya video edukatif, multimedia interaktif, atau bisa kita membagikan link pembelajaran di YouTube. Sebagai alat bantu mengajar, guru memanfaatkan media untuk memperjelas penyajian materi, misalnya menggunakan model bangun ruang dalam matematika. Sebagai penunjang pembelajaran aktif, mendorong siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Contohnya menggunakan permainan edukatif. Sebagai pengikat makna, visualisasi membantu memperkuat memori siswa dan memastikan informasi dapat diingat dalam jangka panjang. Sebagai pemantik kreativitas, merangsang kreativitas siswa melalui kegiatan membuat media sederhana. Kualitas pembelajaran yang ditingkatkan. Di sini ada aspek peningkatan, motivasi, dan partisipasi. Media yang menarik dapat meningkatkan minat, rasa ingin tahu, dan kelebihan keterlibatan aktif siswa. Yang kedua, retensi informasi. Media memperluas pengalaman belajar melalui rangsangan multisensori yang membantu siswa memahami dan mengingat informasi lebih lama. Kualitas pengalaman, media menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, dinamis, dan menyenangkan. Pencapaian kompetensi, berkontribusi besar terhadap pencapaian kompetensi siswa secara optimal, baik aspek kognitif, afektif, maupun
psikomotor atau keterampilan. Nah, kita masuk kepada kesimpulan dan peran guru. Media dan peran guru sebagai fasilitator. Media integral, media pembelajaran adalah komponen yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran di SD. Bukan hanya sekedar pelengkap. Tuntutan pada guru dituntut untuk mampu memilih, merancang, dan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, disesuaikan dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran supaya materi yang disampaikan bisa tercapai secara maksimal. Pembelajaran bermakna. Pemanfaatan media yang inovatif, kreatif, dan relevan akan menjadikan pembelajaran proses pendidikan di SD lebih efektif, interaktif, bermakna. Tentunya siswa menjadi tertarik dengan kegiatan yang menarik dan positif, dan tentunya akan selalu mudah diingat oleh siswa. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.